Thamratul ma'rifah thalathu khisalin, bahwa buah ma'rifat itu ada 3. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala, yaitu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu fillah, dan yang kedua adalah cinta kepada Allah. Wal unsu billah, dan yang ketiga adalah rindu berjumpa dengan Allah. Ini adalah buah ma'rifat, yaitu mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-haya'u minallah, yaitu selalu merasa malu kepada Allah karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Setiap hari selalu bermaksiat, melakukan perbuatan yang tercela, tidak terpuji, suka ghibah, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Terkadang lisan tidak bisa kita jaga, melakukan tanpa kita sadari, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dari ini hati merasa malu kepada Allah telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wal hubbu fillah. Buah dari makrifat adalah mencintai segala sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu pahala dan ridho yang diharapkan dari orang yang mengenal Allah, sehingga setiap amal perbuatannya, amal solehnya ini hanya karena lillah, fillah, billah. Dan yang ketiga adalah buah dari makrifat adalah al-unsu billah, yaitu selalu rindu ingin berjumpa dengan Allah. Dikarenakan keagungan Allah ketika ia berpikir di alam dunia ini, dari langit, bumi, dan isinya, keagungan Allah ini berbekas dalam hatinya. Inilah 3 buah dari kemakrifatan, tanda orang makrifat, buah makrifat mengenal Allah, yaitu selalu merasa malu kepada Allah, cinta apa-apa yang ada di sisi Allah, dan selalu rindu untuk berjumpa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahabbatu asasul ma'rifah, bahwa cinta kepada Allah itu adalah asas ma'rifat. Wal iffatu alamatul yakin, dan ifah atau enggan itu tandanya yakin. Wa ra'sul yakin at-taqwa, sedang pangkal keyakinan itu adalah taqwa. War ridho bi taqdirillah, dan ridho terhadap takdir Allah. Jadi kalaulah kita cinta kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, itu adalah merupakan asas makrifat, yaitu mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ahli sufi ini mengelompokkan tingkatan-tingkatan ahli sufi, bahwa tingkatan ahli sufi ini bisa dikelompokkan menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah syariat, yaitu ibadah kepada Allah menurut para fuqaha, berdasarkan hukum yang telah diterangkan Allah kepada umatnya.
Kemudian tingkatan yang kedua adalah thariqat, yaitu jalan menuju Allah yang disertai ilmu dan amalnya. Dan yang ketiga adalah ma'rifat, yaitu mengetahui perkara-perkara batin yang merupakan buah daripada syariat. Dan yang perlu kita ketahui adalah ifah, itu pengertiannya adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Ini adalah keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan dialah Allah yang memberikan rizki kepada semua makhluknya, serta berkeyakinan bahwa sesungguhnya rizki itu tidak akan sampai kepadanya tanpa kehendak Allah. Walaupun kita ini membuka usaha, bekerja, jangan sampai menganggap bahwa hasil usaha dan kerja kita itu karena kita, tapi semua itu karena kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pokok dari keyakinan itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, baik yang pahit maupun yang manis. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, man ahabballah ahabba man ahabbahu wa ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Wa man ahabba wa ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka ia akan cinta kepada perbuatan yang dilakukan karena cinta kepada Allah. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan barang siapa yang cinta kepada perbuatan yang dilakukan karena cinta kepada Allah, maka ia akan cinta melakukan perbuatan itu tanpa diketahui manusia. Imam Al-Asqalani menjelaskan bahwa mahabbah, cinta kepada Allah itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah mahabbah fardhu, yang kedua adalah mahabbah sunnah. Yang dimaksud dengan mahabbah fardhu adalah mahabbah yang mendorong kita untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan mahabbah sunnah yaitu mahabbah yang mendorong kita untuk membiasakan ibadah-ibadah sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang subhat. Oleh karenanya Imam As-Siddiq pernah mengatakan, barang siapa yang telah merasakan mahabbatullah, cinta kepada Allah secara murni, maka apa yang dirasakannya itu akan dapat melupakannya dari keinginan dunia dan membuatnya merasa asing dari perkumpulan manusia. Maka cinta ini sesungguhnya perlu bukti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, sidqul mahabbah fi thalathi khisalin. Kebenaran bukti cinta itu tergantung pada 3 perkara. Yang pertama, tandanya kalaulah kita benar-benar cinta adalah ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, yaitu lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Yang kedua, tanda orang cintanya
wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, dan ia lebih memilih duduk bersanding dengan kekasihnya, yaitu Allah, daripada bersama orang lain. Dan yang ketiga, tanda cinta kepada Allah adalah wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, dan ia akan lebih memilih kerelaan kekasih daripada kerelaan orang lain. Oleh karenanya Yahya bin Mu'ad pun pernah mengatakan, sekecil apapun cintaku kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun. Maka dengan adanya kita cinta kepada Allah, kita akan mengalahkan kecintaan kita kepada selain Allah, yaitu makhluk Allah, termasuk anak dan istri. Boleh kita cinta kepada anak, boleh kita cinta kepada istri, namun jangan sampai kecintaan tersebut melebihi kecintaan kepada yang menciptakan anak dan istri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa Allah lam yakul lahu ma'al khalqi ladat. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka dia tidak ada lagi kenikmatan bersama makhluk. Wa man arafa dunya lam yakul lahu fiha raghbah. Dan barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada lagi kecintaan baginya tentang dunia. Wa man arafa adlallah lam yataqaddam ilaihil khusumah. Dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah, maka ia tidak akan didatangi musuh. Orang yang makrifat kepada Allah itu tidak akan merasakan kelezatan berkumpul bersama makhluk, karena ia tidak akan merasa senang kecuali kepada Allah semata. Dan orang yang sudah mengenali dunia, ia tidak akan senang kepadanya, karena ia hanya ingin merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Sedang bagi orang yang mengetahui keadilan Allah, ia tidak akan didatangi lawan, karena ia tidak pernah menimbulkan permasalahan. Man arafallah ahabbahu wa man arafad dunya kariha. Barang siapa yang mengetahui Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang mengetahui dunia, maka ia akan membenci dunia itu. Oleh karenanya, tanda orang yang makrifat kepada Allah adalah al-arifu billahi ta'ala asir, wa qalbuhu basir, wa amaluhu lillahi kathir. Orang makrifat kepada Allah itu adalah orang jiwanya selalu tertambat kepada Allah. Wa qalbuhu basir, hatinya melihat. Wa amaluhu lillahi kathir, dan amal perbuatannya banyak. Semua semata-mata hanya karena Allah. Oleh karenanya, orang yang makrifat kepada Allah berarti terikat oleh rasa cinta kepadanya. Hatinya selalu dihiasi dengan muraqabah, selalu merasa dekat dengan Allah, dan lahirnya dihiasi dengan muhasabah, yaitu selalu introspeksi diri dari semua amal perbuatan yang ia lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda lain orang yang makrifat adalah al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Orang yang makrifat kepada Allah,
adalah orang yang memenuhi janjinya. Wa qalbuhu dzakiyun, dan hatinya cerdas. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amal perbuatannya bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah ini adalah orang yang selalu memenuhi janjinya kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan segala perintahnya, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, dan lainnya. Hatinya dapat menerima nasihat dengan cepat, qalbu dzakiyun, dan amal perbuatannya kian hari makin banyak. Oleh karenanya ia selalu meningkatkan untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu introspeksi diri dalam setiap amal perbuatan yang ia lakukan. Itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, berhati-hati dalam setiap langkah, bahkan hatinya pun berhati-hati untuk menjaga sesuatu yang bisa mengundang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.